Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, angkatan ketiga, semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis asam amino. Sebelum memasuki analisis asam amino, kita harus mengetahui apa itu asam amino. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Dengan demikian, sel-sel tubuh akan lebih mudah menggunakan zat ini untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mendukung proses pemulihan luka hingga pembentukan sel baru. Dan pada analisis asam amino ini terbagi menjadi dua uji, yaitu uji Biuret dan uji Santo protein. Yang pertama yaitu uji Biuret. Tujuan uji Biuret adalah memberikan adanya molekul-molekul peptida dari protein. Prinsip kerjanya yaitu ion Cu2+ dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan polipeptida yang menyusun protein, membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Reaksi Biuret positif terhadap dua buah ikatan peptida atau lebih, tetapi negatif untuk asam amino bebas atau peptida. Yang kedua yaitu ada alat dan bahan. Yang pertama, sampelnya adalah albumin 2% dan gelatin 2%. Larutannya yaitu NaOH 10%, CuSO4 0,2%. Alatnya tabung reaksi, pipet ukur, dan pipet tetes. Cara kerjanya pada uji Biuret yaitu sediakan 2 buah tabung reaksi lalu ditambah masing-masing sampel, yaitu masing-masing sampel albumin 2 mili dan gelatin 2 mili. Kemudian, tambahkan setiap tabung CuSO4 0,2% sebanyak 3 tetes dan NaOH 10% sebanyak 1 mili. Kemudian, campur dengan baik dan amati yang terjadi. Selanjutnya, yaitu pada gambar tersebut telah kita ketahui bahwa gelatin berwarna ungu muda, yaitu hasilnya positif, dan albumin membentuk 2 lapisan ungu dan bening. Hasilnya juga positif. Senyawa kompleks berwarna violet setelah ditambahkan dengan NaOH dan CuSO4, penambahan NaOH dilakukan agar larutan dalam suasana basah, sebab reaksi Biuret hanya bekerja pada suasana basah. Senyawa kompleks berwarna violet terjadi karena ion Cu2+ yang dari larutan CuSO4 dalam suasana basah bereaksi dengan polipeptida atau ikatan peptida yang menyusun protein tersebut. Biuret merupakan senyawa dengan 2 ikatan peptida yang terikat pada pemanasan 2 molekul urea. Selanjutnya, kita masuk ke uji Santo protein. Tujuannya yaitu membuktikan adanya asam amino, tirosin, triptofan, atau fenilalanin yang terdapat dalam protein. Prinsipnya yaitu reaksi pada uji Santo protein didasarkan pada nutrisi inti benzen yang terdapat pada molekul protein. Jika protein yang mengandung cincin benzen ditambahkan asam nitrat, maka akan terbentuk endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning sewaktu dipanaskan. Senyawa nitro yang terbentuk dalam suasana basah akan terionisasi dan warnanya akan berubah menjadi jingga. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Yang pertama, kita akan memakai sampel albumin 2% dan gelatin 2%. Kemudian kita memakai larutan HNO3 pekat dan larutan NaOH 10%. Kemudian alatnya yaitu tabung reaksi, pipet ukur, pipet tetes, dan water bath. Kemudian kita memasuki cara kerja. Yang pertama yaitu sediakan 2 buah tabung reaksi lalu ditambah masing-masing sampel 2 mili, yaitu sampel albumin 2% dan gelatin 2% pada setiap tabung.
dan kemudian tambahkan sebanyak 1 mili HNO3 pekat dan akan terbentuknya adanya endapan putih. Yang kedua, kemudian panaskan selama 1 menit di atas water bath. Amati warna kuning yang terbentuk. Dan yang keempat yaitu dinginkan di bawah air keran. Lalu tambahkan NaOH 10% setetes demi setetes. Hasil positifnya akan adanya perbatasan antara protein dan NaOH dan terbentuknya warna jingga. Baiklah, kita memasuki pada uji sampel protein, yaitu hasilnya gelatin tidak berwarna, yaitu negatif, dan albumin kuning bening pembatas jingga, yaitu positif. Albumin mengandung asam amino bebas karena membentuk 2 lapisan, sedangkan gelatin tidak mengandung asam amino bebas. Sampel protein. Reaksi pada uji sampel protein didasarkan pada nitrasi inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Jika protein yang mengandung cincin benzena, tirosin, triptofan, dan fenilanin ditambahkan asam nitrat HNO3, maka akan terbentuk endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning sewaktu dipanaskan. Senyawa nitro yang terbentuk dalam suasana basah akan terionisasi dan warnanya berubah menjadi jingga. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang analisis asam amino. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.